Linear Programming Part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kresna. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi bab 21 charter bagian appendix Linear Programming lanjutan dari 2 video sebelumnya. Oke, jadi pada video-video yang sebelumnya kita telah membahas tentang pendahuluan, lalu kita telah bahas juga tentang kasus yang pertama yang membahas mengenai profit maximization, salah satu dari 2 jenis kasus yang ada pada linear programming. Kemudian pada video kali ini kita akan bahas kasus variasi yang kedua, yaitu tentang cost minimization. Langkah-langkah yang akan kita lakukan sama dengan pada profit maximization, ada 7 langkah atau nanti kita akan mengerjakan menggunakan 7 step of linear programming. Oke, kita langsung masuk ke ilustrasi. Jadi di sini kita punya satu perusahaan, PT Bahagia, merupakan produsen barang-barang elektronik ternama. PT tersebut menjual 3 produk, yaitu produk A, B, dan C. Nah, untuk membuat produk tersebut, perusahaan menggunakan 2 jenis material, yaitu ada material X dan material Y. Cost per unit untuk setiap material berturut-turut untuk X dan Y adalah $3 dan $4. Nah, di sini kita disajikan beberapa data kebutuhan material untuk setiap produk. Jadi di sini cara bacanya adalah produk A, untuk membuat 1 ton produk A dibutuhkan material X sebesar 4 unit, material Y sebesar 8 unit. Tuh. Kemudian untuk produk B, membuat 1 unit produk B, 1 ton atau 1 unit produk B itu membutuhkan 7 material X, 7 unit, dan 2 unit material Y. Dan untuk membuat 1 unit produk C, kita membutuhkan 1,5 material X dan 5 unit material Y. Seperti itu. Itu informasi pertama yang kita miliki. Kemudian diketahui pula bahwa untuk memenuhi demand di pasar atau permintaan di pasar, perusahaan harus minimal memproduksi produk A itu 32 unit, produk B itu 14 unit, produk C itu adalah 15 unit. Seperti itu. Lalu berdasarkan informasi yang telah diketahui, tentukanlah berapa ton atau berapa unit penggunaan setiap material yang menghasilkan total DM cost terendah. Nah, di sini ada yang kurang di soalnya adalah bahwa satuan material ini sama dengan satuan produk, yaitu ton. Ketika teman-teman nanti mengerjakan, pastikan juga ya bahwa satuan-satuan setiap komponen yang ada di dalam soal itu sama. Gitu. Misal nanti ditanyakan berapa banyak unit per hari atau per bulan, nanti kita sesuaikan datanya semua dalam per bulan. Kemudian bentuk unitnya, apakah dia per kilogram, apa per ton gitu. Itu semuanya harus per ton, kayak soal ini material dan produk satuannya sama-sama per ton. Itu. Jadi kalau kita lihat di sini produk A per tonnya butuh 4 ton material X dan 8 ton material Y, seperti itu. Nah, dan ini teman-teman nggak perlu heran ya, kembali lagi saya ingatkan nggak perlu heran kenapa kok 1 ton produk A butuh 4 ton material X dan 8 ton material Y gitu. Maksudnya sangat jauh, mengapa demikian? Karena ya bisa saja dari 4 ton material X itu ketika dia masuk ke dalam produksi untuk menghasilkan produk A, ada bagian-bagian yang dibuang, ada bagian-bagian yang menguap dan sebagainya, sehingga memang berat input dan berat output itu memang tidak sama, seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke langkah pertama, yaitu define objective function. Ya, kita tentukan dulu fungsi objektifnya, alias kita sekalian melihat apa sih objek dari soal tersebut. Kalau kita lihat di sini kan yang ditanyakan adalah berapa ton penggunaan material yang menghasilkan total direct material cost rendah. Artinya yang ditanyakan material. Sehingga yang menjadi objek adalah si material itu.
Kita tahu material X itu harganya 3, material Y itu harganya 4, sehingga kita memiliki objective function seperti ini. Total direct material cost sama dengan 3 dikali Q material X dan tambah 4 kali Q material Y. Jika sudah, kita lanjut ke langkah nomor 2, yaitu define involved variable ya. Kita tentukan variabel-variabel yang terlibat. Nah, tadi kita tahu ada material X dan material Y itu akan menjadi objek di dalam soal. Nah, mulai saat ini kita akan sebut bahwa material X itu merupakan sebagai variabel 1, kita akan notasikan sebagai X. Material Y itu adalah variabel 2, kita akan notasikan sebagai Y. Sehingga objective function pada nomor 1 tersebut dapat dimodifikasi teman-teman menjadi seperti ini ya. Minimize cost sama dengan $3 kali X ditambah $4 kali Y. Ya, yang sebelumnya total DM cost menjadi minimize cost karena memang tadi kan tujuannya menghasilkan total DM terendah ya, berarti cost minimization. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke langkah nomor 3, menentukan batasan atau constraint. Begitu. Oke. Kalau kita lihat di soal, tadi soal secara eksplisit teman-teman menyebutkan ada 3 constraint utama. Ya, 3 constraint utama yang membatasi perusahaan untuk dapat memproduksi atau menggunakan material X dan Y sejumlah infinity unit atau tak terbatas unit gitu. Atau menghindari perusahaan juga untuk meminimalisir penggunaan material X dan Y sampai titik nol. Atau titik terendah-rendahnya. Karena kan kalau kita membicarakan cost minimization, suatu cost paling rendah itu titiknya adalah 0, artinya tidak ada cost sama sekali. Tapi kan nggak mungkin tidak ada cost sama sekali, tapi kita bisa menghasilkan produk A. Seperti logikanya, nggak mungkin produk A bisa jadi tanpa ada material X yang dipakai dan material Y yang dipakai. Oke, sehingga di sini kita punya 3 konsep utama adalah yang pertama minimum bobot produk A yang dipersyaratkan. Tadi di soal disebut bahwa produk A ini ditargetkan atau disyaratkan minimum dapat terproduksi sebanyak 32 unit atau kita bisa sebut juga 32 ton. Sedangkan untuk membuat produk A, untuk membuat 1 ton produk A butuh 4 ton material Y X dan 8 ton material Y. Sehingga ini akan membuat persamaan menjadi seperti ini, 4X plus 8Y lebih besar sama dengan 32. Artinya dia harus lebih atau minimal sama dengan 32. Kemudian yang kedua ada minimum weight of product B constraint ya. Jadi ini sekarang kita di produk B bahwa disebutkan produk B itu minimum diproduksi 14 unit atau 14 ton. Dan untuk membuat produk B dibutuhkan 7 ton material X dan 2 ton material Y. Itu sehingga kita dapat rumuskan kondisi tersebut menjadi 7X plus 2Y lebih besar sama dengan 14. Lalu yang ketiga adalah minimum berat atau bobot produk C constraint, bahwa disebutkan produk C minimum diproduksi sebanyak 15 ton, 15 ton. Kemudian untuk membuat produk C per tonnya butuh 1,5 ton material X dan 5 ton material Y. Kita dapat merumuskannya menjadi 1,5X plus 5Y lebih besar sama dengan 15. Dan ingat bahwa ya produksi kan tidak mungkin di bawah titik nol. Dengan kata lain, penggunaan material juga tidak mungkin lebih rendah daripada nol. Artinya kita dapat buat juga constraint terakhir adalah X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0. Sehingga kita total memiliki 5 buah constraint. Nah, ini adalah batasan-batasan, nah, output-nya berupa persamaan garis lurus. Nah, jika sudah menentukan constraint-nya, maka kita di sini akan lanjut ke step keempat ya.
Step keempat adalah kita akan menggambar nanti di grafik Kartesius. Namun untuk dapat menggambar tersebut, kita akan ada prosesnya seperti biasa. Proses pertama adalah menuliskan terlebih dahulu atau membuat dulu yang namanya linear programming model seperti gambar di kiri atas ini. Kita masukkan rumusnya tadi ya, minimize cost sama dengan 3 kali X tambah 4 kali Y. Lalu kita masukkan semua constraint yang kita sudah buat di halaman sebelumnya ini, kita salin semua angkanya beserta apa nama constraint-nya. Ini namanya linear programming model. Jika teman-teman sudah di linear programming model, kalian bisa lanjut ke ini. Mencari titik potong sumbu X dan Y untuk setiap rumus garis lurus ya. Setiap rumus ini untuk menghasilkan suatu garis-garis yang akan membentuk ini, yang akan membentuk visible area atau daerah penyelesaian nanti. Kita mulai dari 4x plus 8y sama dengan lebih besar sama dengan 32. Maka titik potong di sumbu x adalah kita tutup y-nya, berarti 4x sama dengan 32, x sama dengan 32 per 4, berarti 8. Titik potong sumbu y-nya berarti kita tutup x-nya, 8y sama dengan 32, berarti y sama dengan 32 bagi 8, berarti 4. Maka dari grafik ini atau dari persamaan ini kita mendapatkan dua titik koordinat yaitu 8,0 dan 0,4. Kan kita tarik garis lurusnya nanti akan bertemu ya kedua titik tersebut. Gitu. Lalu garis yang kedua 7x plus 2y lebih besar sama dengan 14. Caranya sama. Untuk sumbu x berarti tutup y-nya. Kita akan dapatkan 7x sama dengan 14, berarti x sama dengan 14 bagi 7 berarti 2. Dan y-nya mengikuti, di sini kita punya koordinat 2,0 dan 0,7, dan ini juga berlaku untuk yang ketiga. Untuk 1,5 x plus 5y, berarti untuk x 15 dibagi 1,5, kalau yang y 15 dibagi 5. Gitu. X dan y lebih besar daripada 0, ini sudah biasa ya, seperti yang di video sebelumnya kita belajar profit maximization gitu ya. Jadi kalau sumbu X tidak ada perpotongan sumbu Y. Kalau X lebih besar daripada 0, nggak ada perpotongan sumbu Y. Pada dasarnya mereka memotong di titik 0,0. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman udah dapat koordinatnya, bisa langsung dilukis. Nih, misalnya gini tadi. Untuk 4X plus 8Y lebih besar 32, berarti titik potongnya 80 dan 04. Kita lihat di sini. Tadi angka 80 dan 04, kemudian tadi garis lurus seperti ini. Nah, jadilah ini garis yang pertama. Begitu seterusnya teman-teman sampai seluruh garis terlukis dan kalau teman-teman benar silakan di samakan dulu, ntar gambarnya seperti ini teman-teman ya. Akan ada 4 titik corner. Kalau secara manual seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya secara digital, oke, kita akan masuk lagi ke GeoGebra. Saya balikin dulu ke sini ya. Kita akan masuk ke GeoGebra dan kita masukin semua garis-garisnya. 4x plus 8y lebih besar 32. Oke, saya masukin sebagai titik garis O. 4x plus 8y lebih besar 32. Oke, 4x 8y lebih besar 32, 7x 2y lebih besar 14. 7x 2y besar 14. Kemudian 1,5 x plus 5y 15. 1 x plus 5y lebih besar 15. Kemudian x lebih besar daripada 0, y lebih besar daripada 0. Oke, x lebih besar daripada 0, kemudian y lebih besar daripada 0. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini akan seperti ini, daerah penyelesaiannya, silahkan diperhatikan. Ya. Seperti ini teman-teman, begitu. Kemudian titik, nah ini. Lalu kita di sini akan mendapatkan beberapa titik corner. Oh ya, kita kalau ini kan masih putus-putus ya garisnya. Kita misalnya mau
kita tetapkan dulu si garis-garisnya biar enak dilihat. 4x plus 8y sama dengan 32, 7x plus 2y sama dengan 14, 1/2x plus 5y sama dengan 15, x sama dengan 0, y sama dengan 0. Nah, oke. Seperti ini. Kita masukin ke tengah. Lalu untuk mengetahui titik-titik perpotongannya, nanti kita akan buat titik corner, gitu ya. Oops, sorry. Corner. Menggunakan perpotongan dua objek seperti ini. Oke. Oh. Terus, oke, kita back dulu. Oke. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Perpotongan yang pertama adalah ini dengan ini misalnya. Nah, ini A, kemudian ini dengan ini B, lalu ini dengan ini, C, dan ini dengan ini, D. Ini kalau misalnya kita lihat di sini sudah langsung ada titik koordinat untuk masing-masing titik potong ya, kalau teman-teman malas menghitung. Dan kalau misalnya di soalnya tidak dipersyaratkan. Nah, ini kita akan buktikan nih, betul atau tidak nanti titik potongnya seperti ini. Oke. Kita lihat di halaman berikutnya. Di sini kita sudah selesai ya tugasnya. Kalau teman-teman sudah sampai visible area seperti ini, sudah selesai. Lalu kita lanjutkan misal, nah ini step 5 adalah mendefinisikan visible area, begitu pula dengan corner point-nya. Begitu. Kita lihat, poin A merupakan di daerah sini kan dia perpotongan antara garis yang arahnya paling curam ini dengan sumbu Y. Garis yang paling curam ini kita lihat memotong di X di angka 2 dan memotong di Y di angka 7. Cari yang angka perpotongannya 2 dan 7. Ternyata ini ya, berarti garis yang 7X plus 2Y ya. Lebih dari 14 dengan sumbu Y. Gitu ya. Sehingga kita bisa dapat tanpa menghitung-hitung kalau yang A ini sudah pasti 0,7. Yang berhimpitan dengan sumbu X, yang D ini pasti 10,0. Nah, yang perlu kita hitung adalah B dan C, karena B dan C di tengah-tengah ya, tidak disumbu, jadi nggak terlalu kelihatan berapa angkanya. Nah, kita lihat B itu perpotongan antara garis yang 7X plus 2Y lebih besar 14 dan garis yang memotong angka 8 itu adalah ini. 4X plus 8Y 32. Berarti antara garis yang ini nih sama dengan lebih besar 32 dan lebih besar 14. Maka kita akan lakukan di sini kita menggunakan eliminasi. Jadi kita list 7X plus 2Y sama dengan 14, 4X plus 8Y sama dengan 32. Meskipun tadi tandanya lebih besar sama dengan, tidak apa-apa. Sekarang untuk menguji eliminasinya kita menggunakan tanda sama dengan saja. Di sini kita akan eliminasi Y-nya, kita kalikan 4 supaya habis Y-nya, seperti itu. Nanti kita dapat bahwa X-nya 1 dan Y-nya 3,5. Dari perhitungan eliminasi. Pindahkan ke sini, 1 dan 3,5. Dan kita cross-check, betul apa tidak, B itu 1, 3,5. Betul ya? 1 dan 3,5. Oke, berarti perhitungannya betul. Untuk yang C, perpotongan antara garis 4X plus 8Y 32 dan 1,5X plus 5Y 15. Maka di sini kita akan eliminasi si X-nya ya, supaya sama-sama 6X jadi habis. Nanti kita akan dapat Y yaitu 1,5 dan X-nya adalah 5. Maka titik koordinatnya adalah 5 dan 1,5. Kita cek kalau di GeoGebra itu 5 dan 1,5 juga ya, betul berarti. Nah, ini udah 4 poin, 4 corner sudah betul semua teman-teman. Kita bisa lanjut ke step berikutnya kalau kita udah melalui
corner point ini. Nah, di nomor 6 atau step 6 corner point examination, kita akan uji setiap corner point dengan rumusan dasar. Tadi kita punya rumus dasar 3x plus 4y. Maka apabila kita masukkan ke A, hasilnya adalah 3 kali 0 tambah 4 kali 7, hasilnya $28. Kita masukkan ke 1,3 setengah, dapatnya adalah 3 kali 1 plus 4 kali 3 setengah, hasilnya adalah 17. Yang C 3 kali 5 plus 4 kali 1 setengah, dapatnya 21. Yang D 3 kali 10 plus 4 kali 0, dapatnya 30. Maka kita dapat bandingkan di antara yang keempat data hasil uji ini, yang paling minimum adalah poin B sebesar 17. Oke, jika teman-teman sudah sampai di sini, teman-teman bisa mulai menyimpulkan ya sampai kepada step terakhir, yaitu make a decision. Jadi berdasarkan analisis linear programming, perusahaan sebaiknya menggunakan 1 ton material X dan 3,5 ton material Y untuk memperoleh minimum direct material cost, yaitu sebesar $17. Seperti itu teman-teman. Ton dan 3,5 ton. Oleh minimum direct material sebesar $17. Nah, ini adalah jawaban atau pembahasan dari soal-soal linear programming yang jenisnya adalah cost minimization. Untuk bisa memenuhi atau memahami secara keseluruhan dan melancarkan dalam perhitungan, teman-teman bisa banyak berlatih di soal-soal buku charter, banyak soal linear programming yang bisa digunakan untuk memperlancar kita supaya terbiasa juga dengan soal-soal linear programming seperti itu. Oke, baik, kiranya sekian video pembahasan tentang linear programming. Semoga bisa membantu untuk memudahkan memahami materi tersebut. Jika teman-teman masih merasa belum cukup memahami, silakan dibalik lagi videonya dan lihat di part yang belum dipahami tersebut, silakan saksikan berulang-ulang supaya bisa dipahami secara menyeluruh. Baik, ini adalah video terakhir tentang linear programming. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.